bentuk masdar. Jadi metode belajarnya tidak hanya mengetahui bentuknya saja, tapi kita praktekkan dalam bentuk jumlah. Tidak hanya sekedar tahu. Kalau sudah bilang nasrun berarti sudah menjadi isam. Berarti bisa berbentuk mubtada, bisa berbentuk khobar, bisa berbentuk fa'il, atau bisa berbentuk maf'ulun bihi. Saya menunggu, mata fil arabiyah, menunggu. Menunggu ada di ya, intadzaro. Nah, intadzaro. Fi'il dengan berapa huruf, Bapak Ibu? Dulu di buku 1 ada nih tersebutkan menunggu. Intadzaro. Intadzaro 1 2 3 4 5. Nah, 5. Menunggu. Kalau saya sedang menunggu pertolongan Allah. Saya sedang menunggu pertolongan. Ana antadziru. Antadziru, saya menunggu pertolongan. Antadziru. Antadziru an-nasro, saya menunggu pertolongan. Saya menunggu. Nah, limadza bil fathah ayyuhal aba. Nah, maf'ul dari berubah menjadi sebuah kata benda, maka bisa mubtada, khobar, fa'il, marfu semuanya. Bisa juga pada posisi sebagai objek sehingga harokatnya fathah. Antadziru an-nasro. Saya menunggu ustadz. Antadziru al-ustadzah. Nah, sebagai objek dalam sebuah susunan. Saya menunggu pertolongan Allah. Antadziru nasru atau nasro? Nasrullahi. Nah, nasrul. Limadza bil fathah, Bapak Ibu? Maf'ulun bihi sekaligus mudhaf. Allahi mudhafun ilaih. Antadziru menunggu artinya. Menunggu. Intadzaro kalau Ahmad, kalau huwa, kalau hum intadzaru. Tinggal namain wawu ya. Kalau Fatimah intadzarat, anta ta, antum tum, anti ti, ana intadzartu, nahnu intadzarna. Mudhari'nya yantadziru, sedang menunggu atau akan menunggu. Yantadziru kalau huwa, kalau hum yantadziruna. Nambahin wawu sama nun. Kalau madi gak ada nunnya ya, Bapak Ibu ya, wawu saja. Kalau Fatimah tantadziru, anta tantadziru, antum tantadziruna, anti ana antadziru, nahnu nantadziru. Ana antadziru. Nah, berarti kalau kita sudah merubahnya menjadi, niat ngomongnya menjadi masdar, suatu saat bisa menjadi mubtada, bisa menjadi khobar, bisa menjadi fa'il, atau bisa menjadi maf'ulun bihi. Karena ini adalah ism. Nah, sampai sini bisa difahami gampang ya? Insyaallah. Nah, kemudian kita pada materi selanjutnya kita dikenalkan dengan namanya masdar. Memukul menjadi daraba yadribu darbun. Darbun, boleh durbun atau durban.
syariba yashrobu. Nah, tidak selamanya akan sama seperti ini. Nasrun, fathun, dorbun bisa menjadi syurbun. Nah, bidomah awalhu syur, bukan syarbun, syurbun. Nah, hal-hal yang seperti ini adalah kita mengetahuinya tidak ada patokannya, tapi banyak-banyak bersinggungan, entah itu mendengar ataupun membaca. Harus iya. Iya. Iya, tengahnya jadi sukun. Iya, kalau lihat dari polanya contoh yang ada di sini. Tapi secara prakteknya tidak seperti ini terus, Ibu. Madzhab Arabiyah mengetahui. Alima, mengetahui dulu alima. Alima, mudhari'nya ya'lamu. Alima ya'lamu. Masdarnya apa kira-kira? Ilmun. Nah, sahih ilmun. Enggak bisa, maka enggak bisa dipolakan, Bu. Ya karena kita dengar dari malaikat Jibril kayak gitu. Iya, tadi nggak ada polanya. Kita sudah mendengar di Al-Quran wasyurbun, kata surbun. Di Al-Quran kita temukan surbun. Nah, sama membaca. Apa menjawab? Qara'a, mudhari'nya yaqra'u. Kalau kita bilang bacaan, membaca, kita rubah jadi masdar menjadi. Nah, suka kita praktekkan apa? Qira'atun. Nah, qira'atun. Nah, seperti ini nggak ada polanya. Maka kita harus sering mendengar ataupun sering membaca atau sering melihat. Sebenarnya nggak perlu dihafal ya Bapak. Kalau sudah sering bersinggungan saja, otomatis kita bisa menemukan. Boleh dibuka buku kuning kemarin. Nah, masdar tidak akan selalu polanya sama. Pada bab pertama nasoro yansuru nasrun, baris paling bawah ada amalaya mulu, apa Bu? Bercita-cita, melihat masdar amalaya mulu. Kitab tasrif kemarin yang kuning tipis itu. Nah, itu sebagai kamus ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya itu bukan sebuah buku tapi sebuah buku, tapi cara menggunakannya seperti kamus. Yang bab pertama kali, bab ala wasni fa'al yaf'ulu. Di situ kalau nasoro yansuru, masdarnya apa? Nasrun, atau nasron. Iya, boleh. Enggak apa-apa Ibu. Kita boleh bilang nasrun, boleh bilang nasrun, sama saja. Kan itu isem. Seperti tadi kalau isem itu bisa fathah, bisa kasroh, nah bisa dhammah. Nah, tapi di situ tersebut sebagai kasroh fathatain. Iya, di dalam penyebutan pertama di buku itu, Bu. Ya, rata-rata enggak fathatain. Ibu buka surat apa itu? Surat apa ini? Masya Allah. Surat An-Nasr. Nah, idza ja'a nasru. Nasru pakai fathatan enggak? Pakai dhammah. Karena sesuai posisinya kalau kita praktekkan dalam sebuah jumlah. Tidak bisa kita membahasakan kan rata-rata fathatain. Itu hanya dalam contoh dalam buku, dalam kamus ini. Difathahtainkan atau difathahkan. Nah, difathahkan contoh di dalam buku. Tapi di dalam praktek keseharian namanya isem tadi, Bapak Ibu, kan namanya isem. Ya, bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh, atau misalkan setelah pertolongan madzhab Arabiyah.
ba'dan nasri. Nah, di dalam pertolongan. Fin nasri. Nah. Jadi itu adalah ism memang tersebut di buku itu, kita nggak tahu kenapa alasannya yang membuat buku itu yang membuat bingung. Yang iya kalau nggak pakai al baji, kalau pakai al funasi apa? Bisa bu ini. Ada nasrun. Iya. Kalau al sama enggak kan tadi kan adalah hanya sekedar maksud omongan saja, tertentu apa enggak. Kita bilang sebuah buku berarti kitabun. Kitabun atau kitaban atau kitabin. Sebuah buku. Kalau buku itu atau buku ini atau buku yang tadi, nah maka kita pakai al-kitabu. Itu saja. Tapi memang biasanya orang-orang itu pada bingung pada kamus ini Bapak Ibu, memang kenapa kok masdarnya pakai fathatain ya, karena memang ditulisnya seperti itu. Tapi sejatinya kita nggak bisa mengatakan harus fathatain. Enggak, itu kan ismun, ism. Berarti bisa dialkan, nah bisa ditanwin atau bisa dhammah, fathah dan kasroh sesuai posisinya pada susunan. Bisa difahami Bu. Jadi memang sengaja sengaja penulis bukunya ditanwinkan semua. Jadi nggak selalu harus fathatain. Misalkan ini adalah sebuah pertolongan, mada selalu. Hada nasron. Enak nggak? Bukan enak. Betul apa enggak? Ya kalau enak aja tapi nggak betul. Hada nasron. Hada kitaban. Ibu, enak nggak? Enak. Karena kita sudah biasa bilang hadza kitabun. Nah, nggak bisa hadza kitaban atau hadza kitabin, nggak bisa. Hadza kitabun. Ini adalah sebuah pertolongan. Hadza nasrun. Nah, jadi itu hanya sekedar memang membuat penulis buku hanya membuat menfathahkan saja. Adapun dalam prakteknya kita bisa rubah menjadi fathah, dhammah ataupun kasroh. Nah, tadi kembali ke masdar. Jadi masdar tidak bisa kita harus jadikan seperti fa'lun. Bahkan kata kerja sendiri, madzhab fil arabiyah mengerjakan sesuatu. Amilah. Mudhari'nya ya'malu. Amilah ya'malu. Masdarnya apa? Perbuatan. Amalun. Nah, amal. Nah, amal. Amilah ditulis di mana? Amilah ya'malu. Amilah. Ya'malu. Ini sama ini kalau nggak teliti ketukar. Amilah ya'malu. Masdarnya amalun. Alima mengetahui. Jadi ilmun. Sama seperti fa'ala yaf'alu. Boleh kita bilang amila ya'malu atau fa'ala yaf'alu. Mengerjakan sesuatu. Masdarnya apa? Fa'ala yaf'alu. La. Fi'lun. Nah, fi'lun yang kita suka. Nah, kalau itu yang di atas itu kan ada fa'ala yaf'ulu. Nah, itu nggak ada artinya Bapak Ibu. Ya setiap kepala di awal semua kan sama ya, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Itu nggak ada artinya, itu hanya sebagai patokan atasnya saja. Nah, adapun yang ada artinya adalah fa'ala yaf'alu. Yang apa? Yang ada artinya. Wazan. Mengerjakan sesuatu boleh kita fa'ala iya, dua Ibu, artinya dua.
boleh kita ambil fa'ala, boleh amilah. Fa'ala yaf'alu. Masdarnya apa? Bukan fa'lun seperti yang ada di buku sendiri, malah fi'lun. Nah, karena kita mendengar dari lisan Arab adalah fi'lun. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, masdar ini tidak bisa diselaraskan ke atas, nggak bisa. Jadi kita harus, nggak bisa kita ngandalkan patokannya, nggak bisa. Karena kecuali kalau fi'il mudhari', nah bisa patokannya pada fi'il masya Allah. Kalau fi'il amr bisa ada patokannya. Melihat daripada mudhari'. Masih ingat fi'il amr? Kalau yansuru unsur, yaktubu uktub, yadkhulu udkhul, yakhruju ukhruj. Kalau yajlisu ijlis, yaghfiru ifir, yadribu idrib, yaksibu iksib. Kalau yaftahu iftah, yaqra'u iqra'. Apalagi yashrabu ishrab, yasma'u. Nah, itu bisa dipola pasti. Tapi kalau menentukan masdar tidak ada polanya. Kecuali gampangnya Bapak Ibu kalau mendalami lagi buku itu, masdar pada fi'il 4 huruf, 5 huruf dan 6 huruf memang bisa dipola. Fi'il. Nah, fi'il kalau fi'il itu perbuatan. Tapi kalau kita di dalam nahwu atau di saraf fi'il namanya kata kerja. Kalau kita madza fa'ala yaf'alu madza fil arabiyah. Mengerjakan sesuatu. Berarti fi'lun pekerjaan, sama. Amila ya'malu mengerjakan. Kalau amalun pekerjaan. Nah, kerjaan atau pekerjaan. Sama saja. Tapi di dalam ilmu nahwu fi'lun digunakan sebagai kata kerja. Sebagaimana juga pada fi'il 3, fi'il yang 4, 5 sampai 6 huruf juga memiliki masdar pastinya. Setiap fi'il pasti bacaan. Ya, boleh diartikan pembacaan juga boleh. Bagaimana, Bu? 4, 5, 6 lebih. Iya, yang sama. Bapak Ibu, kalau nanti suatu saat mendalami kamus itu, buku itu, pada fi'il rubai atau 3 huruf lebih fi'ilnya, ini kan 4 huruf lebih ya, 4, 5, 6. Memang bisa dipola justru masdarnya. Fi'il dengan ini malah bisa dipola. Kalau kita af'ala yuf'ilu if'al, aslama yuslimu, masdarnya Islam. Ya, aslinya Islam itu artinya tunduk. Kalau keselamatan salam. Salima yaslamu, keselamatan. Kalau Islam artinya tunduk atau berislam. Amana yu'minu, iman. Tapi kelihatannya di bab pertama ini Bapak Ibu tidak difokuskan untuk mengenal lebih mendalam bentuk masdar pada fi'il rubai, khumasi ataupun sudasi. Di bab ini, di kelas ini, di materi ini hanya dikenalkan saja bahwasanya ada sebuah kata yang bernama masdar. Belum didalami masdar rubai itu apa, tapi sudah dikenalkan saja. Ta'allama ya ta'allamu, ta'allumun. Nah, kalau ta'lim beda lagi. Ta'allumun. Berarti ism semua ya Bapak Ibu ya? Berarti bisa di al atau bisa fathah, dhammah dan kasroh. Istaghfara yastaghfiru, istighfar. Istighfarun. Nah, istighfarun. Kalau intadzara yantadiru,
Intizarun. Intizarun. Nah, masdar. Di garisin ya Bapak ya, biar nggak bingung ya. Nah, iya penantian, penungguan ya betul, penungguan. Nah, jadi ketika kita sudah menyebutkan masdar, otomatis masdar itu adalah isem. Nah, supaya Bapak Ibu apa namanya? Ingat terus bahwasanya masdar ini adalah isem. Memang di buku tasrif itu ini buku tasrif paling pertama di Indonesia. Iya, di Indonesia. Belajar. Nah, setelahnya ada buku-buku terbitan kiai-kiai kita tidak lagi berbentuk fathatain. Nah, dijadikan ke bentuk asalnya dhammatain. Karena banyak yang bingung seperti ini. Lah ini kok fathatain? Iya, itu kan awalnya memang yang membuat buku memang meniatkan menggunakan fathatain. Tapi kan sejatinya bisa dhammatain, bisa kasrotain, sebagaimana bisa dhammah, kasroh dan fathah. Baik. Materi selanjutnya dihapus ya. Ini kita mengulang pelajaran yang lalu, kelamaan gak ini? Iya. Minuman, syurbun. Nah, boleh kita bilang syurbun atau dalam pengucapan lain syarobun. Syarobun, minuman itu syurbun atau syarobun. Iya. Iya, kalau itu kan yang kemarin Ibu, domir mutasil. Lana kalau kita doanya sama-sama. Kalau doanya sendiri Allahumma barik li. Ya boleh, Ibu, boleh. Iya, tergantung domirnya itu, domir mutasil dulu. Kalau kita doanya sama-sama Allahumma barik lana. Kalau sendiri-sendiri Allahumma barik li. Sama Allahumma firlana. Kenapa? Iya. Fa'il. Iya, ini Bu, yang ini. Kalau ini kan mubtada ya, Bu ya. Mubtada. Kalau ini sebagai apa ini? Khobar. Kalau ini sebagai fa'il. Kalau ini sebagai maf'ulun bihi. Nah, pada bab selanjutnya kita yang sudah kita praktekkan adalah fi'il mudhari yang sudah kita praktekkan. Kemudian belum masih mengikat yang lama dulu. Pada fi'il mudhari awal kita sebutkan berharokat dhamma. Saya duduk, ajlisu. Mudhari kita fokus ke fi'il mudhari. Saya belajar, adrisu. Kamu belajar, adrisu. Saya mau, uridu. Semuanya kita sebutkan fi'il mudhari dengan dhammah. Kami istirahat, nastarihu. Kami membeli, nashtari, meskipun akhirnya ya sukun, nashtari. Nah, sekarang selanjutnya kita dikenalkan fi'il mudhari berharokat fathah. Yang tadinya kita sebutkan fi'il mudhari berharokat dhammah. Kalau saya mau, saya
belajar ya. Saya mau belajar. Uridu an adrusa. Uridu an adrusa. Terjemahan letterleknya saya mau saya belajar. Ada yang perlu dihapus? Sudah ditulis ya? Enggak usah, biar Pak Haji. Ya. Yang mana? Yang ini ya? Yang ini? Ya, yang ini. Bukan pahala. Videonya kan ada videonya. Oh iya, ada videonya Pak Haji ya? Betul. Nah. Saya mau saya pulang. Uridu. Nah. Aslinya uridu arji'u. Dua-duanya ada fi'il ya. Tetapi di dalam bahasa Arab kalau ada sudah seperti ini maka harus difasal dengan an. An ini tidak ada artinya, Bapak Ibu. Anda ada artinya an. Nah, maka ada yang perlu berubah enggak? Nah, fathah. Fi'il mudhari' yang tadinya dhammah kita menyebutkan menjadi fathah. Ini tidak perlu banyak dipikirkan Bapak Ibu, yang penting bisa mempraktekkan saja. Nah, yang penting dipraktekkan saja. Saya mau belajar. Uridu an adrusa. Saya mau pergi ke Tanah Abang. Uridu an adhaba. Nah, saya mau makan roti. Uridu an akula al-khubza. Khubza. Uridu an, saya mau minum jus. Uridu an asroba al-asiro. Masih ingat ya dulu ya? Jus, asirun. Saya mau minum kopi. Uridu an asroba al-qahwa. Saya keluar. Saya keluar. Nah, akhruju. Semua. Saya keluar. Saya keluar, saya pulang. Akhruju arji'u. Nah, atau saya keluar untuk saya pulang. Maka akhruju. Nah, kita mengenal haraf kedua itu li. Nah, akhruju li arji'a. Nah, akhruju ada yang harus berubah enggak? Ada. Nah, li arji'a. Selanjutnya huruf ketiga yang dikenalkan adalah lan. Ketika kita mengatakan saya pulang. Arji'u. Kalau saya tidak pulang. Tidak saja, la arji'u. Kalau kita bilang tidak saja, suatu saat bisa pulang. Saya hanya tidak pulang saja. Nah, kalau saya tidak akan pulang. Nah, kita menggunakan lan. Tidak akan. Nah, lan arji'ah. Nah, lan arji'ah. Nah, Bapak Ibu, pertama kita menyebutkan fi'il mudhari' itu berharokat dhammah. Kemudian berharokat fathah. Fathah. Selanjutnya nanti akan berharokat sukun. Nah, tidak ada kasroh, hanya pada isim saja. Saya tidak akan pergi. Lan adhaba. Saya tidak akan pernah minum. Lan ashroba. Saya nggak akan pernah mukul. Lan adriba. Kamu tidak akan pernah pergi ke mana?
Ya. Ya. Yang penting sudah bisa praktikan ya Bapak Ibu ya. Nah, bab selanjutnya kita dikenalkan dengan bilangan. Masih ingat bilangan? Ya, dilewat saja. Ya. Nah, bilangan. Ulang. Apa? Uridu an arji'a. Pulang. Iya, fi'il ini fi'il apa Bapak Ibu? Mudhari. Mudhari. Ya, mudhari dengan dhamir ana. Kalau kamu tidak akan pernah pulang, lantar ji'a. Kami nggak akan pulang lagi. Lantar ji'a. Nah, untuk bilangan kita ulangnya dari 1 sampai 100 saja ya Bapak Ibu ya. Iya, nggak usah ribuan. Ya, ribuan. Nah, bilang yang penting tahu wajahnya. Untuk saat ini tidak perlu disiplin mudzakkar muannas nggak apa-apa. Kalau tahu 1 wahidun. Nah, kalau muannasnya jelas wahidatun. 2 isnani. Muannasnya isnatani. 3 salah satun mudzakarnya. Muannasnya 3 kata. 6 sitatun. 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 9 tis'atun. Tis'atun. 10 asyaratun. Pertanyaannya, kam kitaban. Kam kitaban. Mana? Yang penting prakteknya. Kam kitaban alal maktabi. Ada 2. Nah, alaihi kitabani. Nah, boleh bilang kitabani atau isnani boleh. Kitabanisnani. Kam qalaman alal maktabi 3. Alaihi salah 1 aklamin. 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 Alaihi salah 1 aklamin. Perlu ditulis nggak? Nggak usah ya kali ya. Misalnya yang penting prakteknya saja. Kam alaihi salah 1 aklamin. Pakai jamak. Kolamun jamaknya aklam. Nah, sama seperti masdar tadi, jamak tidak bisa di pola. Waladun aulad. Kolamun aklamun. Ausbun rumput. Asyabun. Asyabun. Kubun gelas. Akwabun. Akwabun. Babun abwabun. Yaumun ayyamun. Ayyamun. Kitabun kutubun. Nah, nggak bisa dipola. Kecuali kalau jamak muannas, memang kebanyakan gampang belakang ditak semua. Kebanyakan, tapi juga nggak semuanya. Kam yauman. Mana? Fil usbu'i. Fihi sab'atu ayyamin. Fihi sab'atu ayyamin. Atau kita jawab sab'atun saja boleh sebenarnya. Hanya untuk melatih bahasa kita menentukan menentukan jamak. Kambaban fil fasli 2 pintu. Fihi babani. Babani. Fihi babani. Fihi babani. Kenapa? 1 kunci. Miftahun wahidun. Miftahun wahidun. Summa al-wasil 1 sampai 10 jamak ya katanya Bapak ya. 11 sampai 99 kembali ke mufrad lagi, tapi mansub atau fathah. 11 fil arabiyah
Ahada asyaro. Nah, ahada asyaro. 11 bintang planet. Ahada asyaro kaukaban. Nah, kita temukan di Al-Quran ya. Di surat Yusuf. Ahada asyaro kaukaban. 12 buku. Isna asyaro kitaban. 12 bulan. Isna asyara syahron. 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 20 kan 20. 20 isrun. 20 pintu. Isruna baban. Isruna baban. 21. Nah, wahidun wa isrun. Dalam puluhan kita sebutkan terkecil dulu. Wahidun wa isrun. 25. Khamsatun wa isrun. 25 rasul. Wa isruna rasulan. Nah, rasulan. 30 salasun. 31 39 tisatun wasalasun. Gampang ya Bu ya? 70 sab'un. 70 sab'un. Atau sab'in boleh. Sab'un. 71 wahid wa sab'un. 79 tisatun wa sab'un. 90 tis'un. 91 tis'un. 99 tis'atun wa tis'un. 98 samaniyatun wa tis'un. Sudah khatam sudah. Yang mana, Bu? Oh, itu pada posisi marfu dan mansub dan majrur. Maksudnya ya, ism kalau nggak kenapa-napa berharokat doma. Kalau nggak kenapa-kenapa kita sebut isrun. Isrun pada bab nomor berapa itu, Bu? Halaman berapa? Nah, halaman 21 itu kan ada isrun, ada isrin ya, Bapak Ibu ya. Kita nyebutkan buku kalau nggak kenapa-napa apa? Alkitabu. Kalau pada posisi maf'ul bihi alkitabah. Pada posisi didahului hafuzat dalam buku fil kitabi. Nah, sama juga. Kalau kita nggak kenapa-kenapa 20 bilangnya ya susunannya isrun. Kalau kenapa-kenapa isrin. Di atas meja ada 20 buku. Alal maktabi. Oh iya. Alal maktabi isruna. Nah kan nggak kenapa-kenapa ini. Kenapa-kenapa nggak ini? Enggak. Isrun, kata isrun nggak kenapa-kenapa. Kitaban. Isrun. Nah kitabannya baru kenapa-kenapa kitabannya. Karena setelah 20 itu nanti ada kaidah nahunya Bapak Ibu. Nahwu kalau ada kaidahnya. Kita bahas isruna. Kalau saya membeli 20 buku. Ashtari. Saya membeli tadi kalau kenapa-kenapa menjadi isrin. Maka berubah jadi sahih pada posisi sebagai objek. Isrina kitaban. Saya membeli 20 buku. Nah,
Sebagaimana isem biasa, kalau nggak kenapa-napa berharokat doma. Kalau kenapa-napa bisa fathah atau bisa kasroh. Misalkan di dalam 20 buku. Fi ishrina kitaban. Nah, berarti sudah itu ya Bapak Ibu ya, bilangan ya sampai 100 ya. 100 tadi 99 tis'atun tis'un. 100 mi'atun. Nah, mi'atun. 200 mi'atan. 300 salasumi'atin. Nah, menjadi satu kata. Salasumi'atin. 400 arba'umi'atin. Nah, jadi mengucapkannya kalau bisa nggak diputus, tapi arba'umi'atin. 500 khamsumi'atin. 600 situmi'atin. Sehingga tulisannya juga nggak terputus. 900 tisumi'atin. 999 tisumi'atin watis'un. Nah, betul. Tisumi'atin watis'atun watis'un. 911 tisumi'atin wa ahada asyara. 901 tisumi'atin wa wahidun. Iya, wa wahidun. 1000 alfun. Nah, sudah. Nah, alfun. Summa nafta alkitab, alhamdulillah Ibu masih terikat kuat ya, yang apa yang difahami ya. Semoga yang difahami nggak kececer kemana-mana. Masih ingat kuat. Nah, semua fidar silhomis di sini kita dikenalkan, tapi sebenarnya kita sudah tahu khobarnya berbentuk fi'al. Halaman 36. 26. As-sadisah wa ishrun. 26. Nah, pada kemarin latihan mumarosah arabiyah. Nah, kita mengenal dulu, kita belajar Bapak Ibu, sudah pernah kita singgung. Ini adalah buku Madhasul Arabiyah. Hadza kitabun. Buku ada di atas meja. Al-kitabu alal maktabi. Khabarnya mana Bapak Ibu? Dari awal dulu. Ini adalah buku. Ada kitabun. Khabarnya mana? Ada. La kitabun. Hadza kitabun. Mubtada'nya ada. Kita fokuskan ke khabarnya dulu. Al-kitabu alal maktabi. Al-maktabi. Khabarnya bisa berbentuk ism ataupun haraf. Afjar dan majrur. Buku itu baru. Al-kitabu jadi itu. Kemudian kita mengenal khabarnya berbentuk fi'il. Kalau kita ismnya atau fa'ilnya kita sebutkan lebih dulu. Masih ingat nggak? Nggak ingat? Tulis. Ini dapat ya? Ya. Nah. Ini dihapus nih. Yang pertama,
Ini adalah anak laki. Ada waladun. Anak laki-laki itu baik. Waladun salihun. Anak laki-laki ada di dalam kampus. Awaladu fil jamiati. Nah, fil jamiati. Nah, pasti sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Mubtada itu isem di awal jumlah. Ini isem mubtada. Tapi sekarang kita sedang membahas khobarnya. Khobarnya walad. Khobarnya sahih. Khobar itu lafadz penerang mubtada. Lafadz penerang isem sebelumnya atau lafadz penerang mubtada. Kalau di definisi yang buku 1 ya Bapak Ibu ya. Khobar itu adalah lafadz penerang mubtada. Kampus atau universitas. Nah, kita juga khobar juga bisa berasal dari fi'il dengan syarat kita menyebutkan fa'ilnya di awal atau isem yang pangkatnya fa'il kita jadikan mubtada. Misalkan ketika anak laki-laki itu sedang belajar, al-waladu yadrusu. Nah, ini kan ada unsur fi'il ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa kok masuknya jumlah ismiyah? Karena kita sebutkan isemnya dulu. Meskipun artinya sama. Sama kalau kita bilang yadrusul waladu. Artinya sama saja. Hanya kalau sebutnya isem, ini kan sama-sama isem. Isem di sini pangkatnya fi'il ya. Fi'il. Kalau isem di sini pangkatnya mubtada, sama-sama isem tapi beda pangkat. Nah, kalau ini jumlah fi'liyah, kalau ini jumlah ismiyah. Nah, yang kita bahas pada bab ini adalah khobarnya dari fi'il. Nah, khobar bisa berbentuk isem atau bisa berbentuk isem sifat yang sering ini. Kalau isem sifat berarti bisa fleksibel, bisa berubah jadi mudzakkar atau muannas. Kalau anak laki-laki itu baik, al-waladu sholihun. Kalau anak perempuan itu baik, al-bintu sholihatun. Nah, yang kita fokuskan adalah khobar berasal dari fi'il. Mubtada'nya mana Bapak Ibu? Walad. Khobarnya fi'il. Udah, yadrusu, fi'il yadrusu. Sampai sini saja. Meskipun nanti kalau kita fokuskan di nahwu, di i'rab itu ada khobar. Fa'ilnya kalau sudah ada fi'il pasti ada fa'il. Fa'ilnya apa fa'ilnya? Fa'ilnya domir huwa gitu saja. Nah, fa'ilnya adalah domir sebagai gantinya huwa. Baik. Mulahadoh. Nah, itu sambungannya yang kemarin Bapak Ibu. Mulahadoh fi shafah as-sadisah wal 20. Ada 26. Lanjutannya yang kemarin Bapak Ibu. Nah, paling bawah. Yang ada tabel paling bawah itu. Nah, mubtada khobar. Yusuf berbicara bahasa Arab. Berarti Yusuf yatakallamu bil Arabiyyah. Nah, Yusuf sebagai mubtada, khobarnya adalah fi'al yatakallam. Karena definisi mubtada itu ismun fi awalil jumlah. Nah, kalau susunannya seperti itu berarti ada penyesuaian juga seperti yang sudah kita tasrifkan tadi. Bapak Ibu masih ingat tadi ada domir hum sama antum. Masih ingat nggak tadi kita sebutkan di pagi tadi? Nah. Ini udah siang ya. Ya, tadi kita sebutkan atulab. Nah, atulab kalau Yusuf berbicara, kalau atulab atau hum
Nah, para mahasiswa berbicara dengan bahasa Arab. At-tullabu yatakallamun. Ada perubahan Bapak Ibu? Ada, domirnya hum ya. Nah, baris ketiga, hum yatakallamuna bil lughatil arabiyyati. Mereka berbicara dengan bahasa Arab. Antum juga tatakallamuna bil lughatil arabiyyati. Nahnu natakallamu bil lughatil arabiyyati. Nah, isem-isem yang di awal itu kita sebut dengan namanya mubtada. Nah, kenapa? Karena domir itu masuknya isem bukan harf ya Bapak Ibu ya. Nah, domir itu isem yang mabni. Maksudnya apa mabni? Harokatnya tidak bisa berubah. Harokatnya selalu nahnu. Selalu akan domah. Kalau nahnu harokatnya domah. Kalau antum sukun. Sukun. Kalau ana ana sukun juga alif. Nah, sukun. Ana bukan fathahnya yang dihitung. Kan ada panjangnya itu ana. Anta. Nah, akhirnya dihitung. Tab halaman 27. Kata-kata atulab, wahum, antum, dan nahnu. Nah, kedudukan sebagai mubtada, ismun fi awal jumlah. Sedangkan kata-kata tatakallamun, yatakallamun, natakallamu adalah fi'il yang berkedudukan sebagai khobar. Nah, tapi ini kan kaidah ya Bapak Ibu ya. Yang penting prakteknya tadi saja, tasrifnya yang penting. Apabila mubtada'nya berbentuk jamak, maka khobarnya pun berbentuk jamak, penyesuaian. Nah, perhatikan ada tabel Yusuf yarkabu as-sayyarata. Mana yarkabu? Mengendarai atau menaiki, tapi belum tentu nyetir ya kalau mengendarai itu, masih umum. Mengendarai Yusuf, kalau Yusuf yarkabu, kalau ana arkabu, anta tarkabu, hiya tarkabu, huwa yarkabu, anti hina, hum yarkabuna, antum nahnu narkabu. Nah, ini udah tamat kita, udah sambil merem bisa ini udah terbiasa. Tamrinat tamrinat. Sudah ketemu ya Bapak ya feeling untuk domir mutasil ya, fi'il mudhari ya perubahannya ya. Mungkin Bapak Ibu suka ketukernya itu hum sama antum, tapi insya Allah nanti tiap hari kita latih supaya ketika kita membaca Al-Quran sudah kelihatan ini domirnya hum atau antum. Nah, karena kan banyak kita temukan pada mat arid li sukun itu. Tamrinat alif ikhtar munasiban mimma bainal qausaini. Saya minum dulu ya Bapak Ibu ya. Iya. Nahnu natakallamu. Nah, sahih bil Indonesia. Kalau sudah Indonesia sudah berarti bahasa Indonesia. Sama kalau ana atakallamu bil Arabiyah berarti sudah berarti bahasa Arab. Bahasa kan lughatun. Bahasa. Antum takra'una al-majallata. Antum takra'una al-majallata. Nukta yazuruna al-ma'had. Nah, hum yazurun. Apa namanya yazurun? Nah, zaro yazuru. Nah, ziarah mengunjungi. Setengah jarak. Nahnu tasukuna as-sayyarah. Nah, antum tasukuna as-sayyarata. Gimana Bu? Bedanya ya sama ta aja. Iya, bedanya ya sama ta. Belakangnya sama, wawu sama nun.
belakangnya ya sama tak. Kalau antum tak, kalau hum ya. Ar-raqam al-khamis nahnu la nakumu. Nah, nakumu. Mana nakumu? Melaksanakan. Nah, iya nakumu. Nahnu nakumu. Iya. Ada fi'il yang nyambung dengan harfu jar, ada baknya. Kita melaksanakan latihan bahasa. Nakumu bi mumarasatil lughatil arabiyyati. Mumarasah. Yang betul Nakumu. Nakumu. Ya. Aslinya koma yakumu, aslinya berdiri. Tapi kalau ditambah ba, bi ada baknya, maka artinya melaksanakan. Seperti sholla, yusolli, artinya sholat. Kalau ditambah ala, artinya berselawat. Sama rohiba, kalau ditambah fi, artinya suka. Rohiba yarghabu. Kalau rohiba yarghabu ditambah an, artinya benci. Nah, kebalikan. Di belakangnya rohiba yarghabu. Kalau fi setelahnya harfu jar, nanti kan ada babnya, fi'il yang muta'adinya itu dengan harful jar. Nah, itu ada yang merubah arti dan ada yang tidak merubah arti. Nah, yang bahaya itu yang merubah arti itu, seperti rohiba yarghabu. Nah, kalau fi berarti suka. Kalau an tidak suka. Nah, ini sudah dipraktikkan di sini. Sudah dikenalkan di sini koma bi, melaksanakan. As-sadis al-arabiyyatu tahtalifu. Nomor 6 mana? Apa? Nah, tahtalifu an. Berbeda dari bahasa Indonesia. Bahasa Arab berbeda dari bahasa Indonesia. Kita sudah mengenal harfu jar, Bapak Ibu ya. Di atas apa? Ala. Dengan di, dari, min, ke, ila. Nah, nanti setelah perkembangan bahasa kita yang sudah luar biasa, insya Allah, beberapa bulan lagi insya Allah sudah berkembang. Nah, ya, kita nggak bisa menerjemahkan letter luck seperti awal yang kita ketahui. Ala tidak selamanya nanti akan di atas. Bi tidak selamanya nanti akan dengan. Nah, itu. Nah, fi juga tidak akan selamanya, artinya di. Nah, itu. Tapi di awal-awal ya kita mengetahui al-kitabu alal maktabu, al-qalamu fil jaybi. Nah, seperti itu. Alba do makanan nukot fi'lan. Nah, fi'lan munasiban, bukan falan, fi'il. At-tulabu apa ini? Nuktoh bidurusihim. Jawabannya ya sebebas, karena kita kan belajar bahasa ya Bapak Ibu ya. Jadi atulab mahasiswa, jamaknya tolib, tulab, berarti domirnya apa? Hum. Nah, bidurusihim. Nah, itu ada harfu jar bi itu. Titik-titiknya Bapak Ibu, kira-kira maunya apa dulu? Fi'ilnya dulu kita cari. Yakumun. Berarti kalau atulab yakumun. Kalau kenapa? Ya, yahtamuna. Nah, yahtamuna. Mana yahtamu? Memperhatikan. Kenapa? Paham, yafhamun.
Nah, yafhamuna atau yahtamuna tadi. Ihtamma, yahtammu. Nah, ihtamma bi. Nah, dengan pelajaran atulabu. Jadi murid-murid paham pelajarannya. Iya. Yahtammu memperhatikan. Ihtamma, yahtammu. Kalau yahtammu atulabu berarti domirnya apa Bapak Ibu? Tulab jamak hum. Hum berarti hum yahtamuna. Nah, memang yahtammu gandengannya memang bi, memang yahtamuna memperhatikan pelajaran mereka. Yahtamuna bidurusihim. Nah, jawabannya yahtamuna. Yahtamuna ini dari mana ini? Dari yahtamu. Domirnya hum. Yahtamuna bidur, murid-murid memperhatikan pelajaran mereka. Ada him. Him itu apa Bapak Ibu masih ingat him? Mereka. Ya, apa itu domir? Domir mutasil yang fleksibel, yang menyelaraskan. Aslinya hum. Kalau rumah, baitun, rumah mereka. Baituhum. Baituhum. Nah, rumah mereka. Kalau di dalam rumah mereka. Nah, fi baitihum aslinya. Maka selaras menjadi fi baitihim. Fi baitihim. Sama fi bidurusihim. Aslinya durusuhum. Ma makna durus? Jamaknya darsun. Darsun. Kalau jamaknya pelajaran-pelajaran durusun. Asani. Nah, nula at-tufah al-amriki. Apel Amerika. Makan. Nah, makan apa berarti makan? Apa nusawir? Nakul. Nah, boleh. Apa namanya? Sekehendak Bapak Ibu, karena ini kan pelajaran bahasa ya. Atufaha al-amrikiyah. Apel Amerika. Tufah itu apel. Kita nggak makan apel Amerika kecuali sedikit. Nah, illa itu sedikit. Iya. Nah, nula nakul. Nah, kalau karena itu domirnya makan apa Bapak makan? Akala. Mudhari'nya ya kulu. Karena di situ disebutkan nahnu, berarti domirnya nakulu. Nakulu. Nahnu la nakulu. Kami tidak makan. Iya, nakulu. Nomor 3, Bapak Ibu. Hal antum. Apa ini? Kira-kira apa ini? Melihat. Cocoknya apa ini? Apakah kalian melihat Jakarta dari atas Monas? Monas, Burj itu Monas. Burju Monas. Apa Bu? Nah, boleh, nusyahidu boleh. Hal antum tusyahiduna. Nah, menyaksikan. Min fauqil burji, dari atas. Bona fauq itu artinya atas ya, Pak Ji ya? Boleh. Iya. Burji bisa menara. Iya, bisa menara. Tapi kalau di buku 1 Burju Monas maksudnya Monas. Berarti di buku 1 hal antum tusyahiduna. Boleh yang tusyahidu boleh.
Syahada yusyahidu. Di buku 1 ada, yuk. Nah, menyaksikan. Atau boleh tanzuruna, boleh. Tanzuruna, boleh. Karena itu domirnya apa, Bapak Ibu? Antum. Hal antum tusyahiduna Jakarta min fauqil burji? Apakah kalian menyaksikan atau melihat Jakarta dari atas Monas? Arabi. Nahnu, hah? Nahnu. Nahnu nuridu. Nahnu nurid. Kan nahnuna bunyinya. Kami mau membeli syira' ba'dil asya. Kami mau membeli sesuatu. Ba'dil asya. Ba'dil asya itu sesuatu. Sesuatu tapi banyak. Belanja ya. Iya. Sesuatunya tapi banyak tuh. Kalau asya itu berarti sesuatunya banyak berarti. Asya. Sesuatu. Sebagian. Syira'a. Nah, masdar. Ism masdarnya ishtaro yashtari. Masdarnya syira'. Raqam al-khamis. Antum al-an. Apa ini? Sahih. Takumuna bi. Takumuna bi. Nah, ada bi berarti melaksanakan. Bi jaulah, keliling-keliling. Jaulatun. Nah, kalian melaksanakan keliling-keliling di ibu kota ini. Untuk perubahannya insya Allah Bapak Ibu sudah menguasai semua ya Bapak Ibu ya, perubahan pada fi'il mudhari'. Nah, latihan terakhir al-jim. Hawil al-jumlah al-atiyah ala hasbid dhamair. Sesuai dengan domirnya yang sudah sering kita praktekkan ini. Khalid yahtammu. Nah, yahtamu wajahnya apa ini Bapak Ibu? Enggak, fi'il mudhari'. Nah, memperhatikan. Memang ada tasdidnya di memnya. Ihtamma yahtammu. Kalau Khalid nah ini sudah kita praktekkan juga, ini ada dhamir mutasil belakangnya. Yahtammu memperhatikan pendidikan anak-anaknya dan anak-anak perempuannya. Nah, ada hi Bu ya, itu Bapak Ibu ya. Hi berarti apa itu? Kembali ke siapa itu? Khalid. Dhamir huwa, kembali ke huwa. Kalau anta tahtammu bitarbiyati sahih. Auladika wa banatika. Nah, sudah kita praktekkan ini, kita udah khatam nih kayak ini. Dhamir mutasil ini. Anta tahtammu bitarbiyati auladika wa banatika. Kenapakah? Nah, anta. Nahnu. Nahtammu bitarbiyati auladina wa banatina. Sahih. Hum yahtammuna bitarbiyati auladihim wa banatihim. Anti sekarang. Anti
tahtamina bitarbiyati sahih auladiki wa banatiki. Nah, antum tahtamuna bitarbiyati auladikum wa banatikum. Hiya tahtammu bitarbiyati auladi ha. Nah, sahih. Wa banatiha. Nah, hiya tahtammu bitarbiyati auladiha wa banatiha. Yang ada penyelarasan Bapak Ibu. Bapak Ibu, yang ada penyelarasan hanya domir huwa dan domir hum. Mada fil Arabiyah rumah. Baitun. Kalau rumahnya Ahmad, baituhu. Nah, baituhu. Penyelarasannya di sini. Baituhu. Nah, kalau ke rumahnya atau di rumahnya, berarti fi bayi. Nah, yang ada penyelarasan hanya domir huwa dan hum. Nah, fi baitihi. Huwa sama hum saja. Karena ininya kasroh. Nah, Bapak Ibu, ini kenapa kasroh? Ya, biar enak aja. Nah, fi baitihu. Nah, enak. Nah, ini kenapa kasroh? Nah, wajar. Masih ingat ya? Nah, masih ingat. Rumah mereka. Baituhum, di dalam rumah mereka. Fi baitihim. Nah, yang tadinya hum menjadi him karena ngikutin asroh. Alhamdulillah. Yang mana? Ya, ini kalau ini memang sebenarnya Bapak Ibu ini adalah mudhaf dan mudhaf ilaih. Cuman mudhaf ilaihnya berbentuk domir mutasil. Sebenarnya ini adalah mudhaf dan mudhaf. Sebenarnya ini adalah rumahnya Muhammad misalkan. Atau bait rumah Allah. Baitullahi. Sebenarnya ini mudhaf wa mudhaf ilaih. Sama, ini mudhaf wa mudhaf ilaih. Hanya mudhaf ilaihnya berbentuk domir mutasil. Kelihatannya sudah 99,99 sudah menguasai semua. Nah, tatim darsana bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Semoga menjadi pahala kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inni walitu alaikum walastu biharikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum absen adalah yang baru dapat, yang lama di